memang dipicu oleh sebuah pesan yang sangat dramatik, yaitu mengembalikan kejayaan Demak. Jadi seolah-olah ini tidak jaya, ini didorong untuk jaya kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama dengan senior dan guru saya sekaligus pengamat politik. Beliau merupakan putra asli Demak, Pak Samsul Huda. Pak Samsul, untuk debat session pertama kaitan dengan pendidikan, pendapatnya bagaimana? Saya melihat dua paslon ini masih jaga image, kurang los gitu ya. Sebenarnya terkait dengan isu pendidikan itu kan luas ya. Tadi yang disoroti hanya cuma tentang kesejahteraan guru, kemudian pelayanan pendidikan kepada murid-murid. Seharusnya saya kalau melihat dua pasangan ini, di dalamnya adalah orang-orang pesantren ya, tokoh-tokoh pesantren, kok tidak menyinggung masalah pesantren. Seharusnya pendidikan secara keseluruhan, ya pendidikan formal juga ada pendidikan pesantren yang diangkat. Selama ini saya melihat bahwa keberpihakan APBD terhadap pesantren itu sangat tipis sekali. Jauh sekali ketika dibandingkan dengan yang lain. Padahal amanat Undang-Undang Dasar 45, amanat konstitusi kita menghendaki bahwa 20% dari seluruh APBD adalah untuk pendidikan. Tetapi sayangnya saya melihat alokasi untuk pesantren itu masih kecil. Nah, sekarang ini ada Undang-Undang Pesantren. Nah, ini kayaknya dua paslon ini tidak menyinggung masalah ini. Nah, ini menjadi problem bagi calon pemilih dari pesantren ini masih menunggu-nunggu bagaimana sikap keberpihakan mereka. Sebagaimana kita tahu sekarang yang dijual, yang diangkat adalah isu-isu tentang Demak ini daerah religius, Demak ini daerahnya kiai, daerah santri. Tapi kok calon bupatinya kok tidak menyinggung dengan pesantren tadi. Bagaimana keberpihakan kalau mereka terpilih? Apakah belum atau apa? Tapi ini adalah masyarakat pesantren akan niteni ini gimana ini kok kami tidak kami hanya sebagai bahan objek untuk isu saja ya. Tetapi ketika kebijakan kok tidak disinggung di dalam debat ini. Ya mungkin ini masih ada waktu ya, mungkin ada debat seri kedua atau ada masa kampanye kan belum selesai ya. Ini nanti sangat dinanti jawaban tentang keberpihakan APBD di bawah salah satu dari mereka kalau menang itu seperti apa. Ini session kedua akan dimulai. Kita ikuti lagi. Ini kami syutingnya saat debat dilaksanakan. Di sela-sela debat. Di sela-sela debat. Walaupun tidak live, barangkali besok baru muat. Kami mengomentari yang sela-sela debat. Kita lihat dulu. Paslon nomor 2. Siap. Pertanyaan. Indeks Pembangunan Manusia atau IPM yang ditunjukkan dengan tingkat pendidikan, angka harapan hidup, dan kelayakan standar hidup menjadi salah satu indikator kemajuan sebuah daerah. Langkah-langkah konkret apa yang akan saudara ambil untuk meningkatkan IPM Kabupaten Demak, terlebih dengan mengambil hikmah dari adanya pandemi COVID-19? Paslon nomor urut 1, mohon disimak. Demak memiliki potensi lahan pertanian, perikanan, dan perkebunan yang cukup tinggi. Modernisasi proses pengolahan di 3 sektor untuk peningkatan kualitas memerlukan dukungan sumber daya lintas sektor. Pandemi COVID-19 menyadarkan kita bahwa tidak hanya penguatan infrastruktur fisik yang penting sebagai penghubung koordinasi lintas sektor, tetapi juga infrastruktur non-fisik, yaitu jaringan internet. Bagaimana strategi saudara untuk melakukan penguatan infrastruktur, baik infrastruktur fisik maupun infrastruktur non-fisik atau internet dan teknologi informasi, untuk mempercepat proses modernisasi
dan peningkatan kualitas hasil olahan dari 3 sektor tersebut. Bagaimana Pak Samsul untuk segmen 2 kaitan dengan IPM dan potensi pertanian, infrastruktur, internet dan lain-lain? Ya, lagi-lagi saya melihat bahwa kedua paslon ini masih kurang agresif ya, masih terjebak pada hal-hal yang normatif. Ya, seharusnya kita berharap bagaimana sih eksekusinya nanti. Jadi ini masih pada hal-hal yang normatif. Seharusnya memberikan gambaran-gambaran eksekusinya. Misalkan tentang modernisasi alat-alat pertanian. Kemudian tentang internet tadi. Itu seperti apa gitu. Kalau dikaitkan dengan COVID sekarang, kan anak-anak kita yang sekolah daring ya, itu kan kesulitan internet, kesulitan kuota. Yeah. Seharusnya pada debat ini muncul. Kita kan tidak tahu kapan COVID ini akan berakhir. Barangkali nanti setelah pilkada masih ada COVID. Ini kan harus ada ada solusi. Bagaimana dengan fasilitas internet yang disediakan, yang disupport oleh APBD, oleh Pemda atau melalui kerjasama dengan yang lain, ini bisa membantu kesulitan anak-anak kita yang kesulitan. Karena sudah punya HP tapi kuotanya tidak ada. Kadang-kadang satu HP digunakan untuk satu rumah, yang sekolah 3. Nah ini juga problem. Nah, seharusnya ada solusi-solusi yang disampaikan. Minimal lah kalau HP itu barangkali sesuatu yang agak berat, tetapi kuota internet. Ya, jadi seharusnya ada tawaran-tawaran jawaban untuk menjawab tentang itu. Kemudian tentang hasil pertanian. Jadi memang menjadi problem klasik, menjadi problem lama. Ketika masa panen harga turun, kemudian ketika tidak panen harga naik. Selama ini yang kita lihat adalah keberpihakan pemerintah kepada petani tentang hasil petani masih tipis ya. Tapi hanya ada jawaban bahwa kita nanti akan bekerja sama dengan pihak lain ya, dengan kementerian, dengan Bulog ya. Itu jawaban klasik. Nah, jadi mestinya ada sekarang ini kan ada program bantuan kepada masyarakat ya, BLT bantuan itu. Nah, seharusnya itu diambilkan dari petani-petani setempat. Jadi misalkan pembelian beras itu tidak dari tempat lain tetapi langsung dari petani, sehingga terjadi terjadi dana yang bergulir. Jadi membeli dari petani langsung kemudian dibagikan kepada masyarakat. Begitu juga lauk pauk misalkan dibeli hasil dari hasil karya dari masyarakat, misalkan tahu, tempe, kerupuk gitu. Itu lebih konkret ya? Lebih konkret. Tidak dibelikan mie instan. Ini yang dapat untung kan perusahaan besar lagi. Kita jadi penonton lagi. Coba kalau diberikan yang konkret tadi, uang itu kan berputar di masyarakat sehingga menambah imun masyarakat, sehingga punya ketahanan untuk menghadapi ancaman COVID. Kita season 3 kita lanjutkan lagi nanti. Segmen kali ini pertanyaan akan datang dari paslon. Ya, oke. Dan pasti lebih seru ya. Betul. Dan sekarang kita akan mulai paslon nomor urut 2 yang akan memberikan pertanyaan terlebih dahulu. Waktunya adalah 2 menit setelah Anda berbicara. Silakan. Terima kasih kepada Pak Moderator. Tadi kami bertanya belum dijawab sehingga kami ulangi. Di Demak ini soko gurunya adalah pertanian dan ada permasalahan yang klasik. Setiap musim tanam pupuk selalu hilang dan saat ini pupuk hilang padahal itu soko guru untuk meningkatkan pertanian, hasil pertanian di Kabupaten Demak. Satu itu. Yang kedua adalah bagaimana paslon 1 ini bisa secara umum mengembalikan kejayaan Kabupaten Demak, mengembalikan Demak sebagai kota wali yang sebenarnya kota wali,
Ternyata yang sekarang nyun pangapunten kemaksiatan berada di mana-mana, karaoke yang di dalamnya ada maksiat di mana-mana, kemudian kenakalan remaja, miras, narkoba juga ada di mana-mana. Nah, ini bagaimana kiat nomor 1 ini untuk mempermudah pupuk dan menghilangkan penyakit masyarakat yang sudah bertahun-tahun ini ada di Kabupaten Demak. Masih ada waktu? Cukup. Di segmen ini sudah mulai hangat tentang pupuk dan karaoke dan lain-lain. Bagaimana? Segmen ini tadi menarik karena lebih mendekati kepada hal-hal yang sangat aplikatif. Jadi sesinya adalah nomor 2 melempar pertanyaan kepada paslon nomor 1. Jadi paslon nomor 2 itu betul-betul menggunakan jargon isu utamanya untuk ngetes ya, untuk menjajaki kemampuan dari 01, yaitu isu tentang pupuk dan isu tentang pekat penyakit masyarakat ya, yang salah satunya adalah karaoke. Ini yang menjadi bahan kampanye, bahan yang ditawarkan kepada rakyat untuk menggait simpati kepada. Selama ini menjadi isu utama. Ya, isu utama yang dibuat jargon oleh pasangan 2. Dan terbukti tadi ketika pada jawaban yang pertama itu masih dikejar lagi. Anda belum menjawab pertanyaan saya. Gitu. Ini sesuatu yang bagus ya, semakin menukik, semakin tajam. Dan oleh paslon nomor 2 juga dijawab lebih konkret ya, lebih aplikatif. Misalkan yang pekat tadi, dia akan perdanya sudah ada. Payung hukumnya berarti sudah ada, kok masih ada, akan duduk bersama dengan seluruh masyarakat. Jawaban paslon 1 ya? Iya, jawaban 1 ya. Ini jawabannya lebih aplikatif tadi. Cuma yang tentang pupuk tadi masih normatif, kita akan, ini adalah kaitannya dengan porsinya dari pemerintah pusat kan begitu. Semestinya kita berharap ada terobosan lain ya. Kenapa kok langka? Berarti kan ada data yang tidak valid. Jadi mintanya 10, ternyata ketika dibusuk kok kurang. Berarti kan ada problem pendataan di bawah. IRDKK yang disebut tadi. Iya, jadi tapi bagaimanapun pada sesi ini adalah lebih menarik karena sudah semakin aplikatif, semakin mendekati pada isu-isu yang membutuhkan eksekusi yang real gitu. Dan tadi sudah ada gambaran kalau saya jadi ini. Saya kira ini akan lebih menarik. Barangkali nanti pada sesi berikutnya gilirannya paslon nomor 1 akan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan kunci yang menyulitkan pada paslon nomor 2. Kita tunggu segmen selanjutnya. Terima kasih. Dengan materi meningkatkan pelayanan publik, kami akan bertanya ketika dalam kondisi pandemi COVID-19 saat ini tentu memberikan efek yang besar, salah satunya dalam hal meningkatkan pelayanan publik. Seperti yang kita semua tahu, Kabupaten Demak terdapat beberapa rumah sakit, baik rumah sakit daerah maupun rumah sakit swasta. Di tingkat kecamatan terdapat beberapa puskesmas, baik rawat jalan maupun rawat inap, dan juga klinik swasta serta DPP pada lini pelayanan pertama. Saat ini muncul paradigma dan masalah baru di masyarakat, terutama dalam hal pelayanan kesehatan publik. Ada rasa ketertakutan dari masyarakat untuk datang mendapatkan fasilitas kesehatan. Terbukti dengan berkurangnya minimnya jumlah kunjungan pasien di fasilitas kesehatan yang ada. Yang ingin saya tanyakan untuk paslon nomor urut 2 adalah bagaimana caranya dan program apa yang Anda berikan untuk mengatasi masalah-masalah tadi, dan apa yang Anda siapkan dalam penanganan yang lebih spesifik untuk kesiapan dalam penanganan pasien COVID-19 di fasilitas pelayanan yang saya sebutkan tadi. Terima kasih. Masih ada waktu 37 detik, sudah cukup. Segmen 5 sekarang jadi isunya paslon 1. Ya, paslon nomor 1 benar-benar memanfaatkan sesi ini, yaitu dengan mengeluarkan amunisi pertanyaan andalan, yaitu tentang isu kesehatan. Di antaranya adalah bagaimana menghadapi
tentang problem yang muncul saat ini, yaitu masyarakat semakin takut untuk periksa kesehatan karena takut dengan nanti dikira COVID gitu. Kemudian dijawab oleh paslon nomor 2 juga tidak kalah sengit melakukan serangan balik ya. Jadi kenapa masyarakat semakin enggan datang ke tempat-tempat layanan kesehatan, tidak hanya semata-mata takut karena COVID, tapi karena pelayanan kesehatan yang tidak maksimal sehingga mereka ogah dan mencari jalan yang lain. Kemudian ketika ini dikembalikan kepada paslon nomor 1, memang ini menjadi andalan amunisinya. Jawaban itu masih dikejar terus ya, sambil memaparkan bahwa paslon nomor 1 sudah menyiapkan konsep bagaimana mengatasi ini. Dan juga jawaban yang disampaikan oleh nomor 2 tadi masih ditanyakan lagi, belum memuaskan jawabannya. Oleh pasangan nomor 2 dijawab bahwa semua yang diharapkan itu tidak hanya menyangkut kesehatan saja. Kalau pasangan nomor 2 jadi, maka semua bidang, tidak hanya kesehatan, akan ditangani secara profesional. Karena semuanya itu adalah merupakan tanggung jawab kepala daerah. Saya kira ini jawaban tanya jawab ya, jadi lempar pertanyaan kemudian dijawab, semakin menarik ya. Sebenarnya seperti ini yang kita harapkan, suasana semakin hidup. Saya kira masih ada waktu masa kampanye hingga 5 Desember. Kita berharap pada sisa waktu masa kampanye ini masing-masing paslon ini semakin menyampaikan isu-isu yang menarik dan arena pertarungan untuk memperebutkan kepercayaan masyarakat itu semakin luas dan masyarakat semakin bergairah untuk memilih siapa di antara keduanya yang akan dipilih dan tentu siapa di antara keduanya nanti yang akan menjadi paslon yang terpilih. Saya kira itu. Ya, kita tunggu segmen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh warga Kabupaten Demak, kami Mugi Hebat. Di dalam Pilkada 2020 ini, kami Mugi Hebat berikrar untuk mewakafkan diri kami pembangunan di Kabupaten Demak sebaik-baiknya. Kemudian kami berdua, apabila terpilih, akan tidak menjadi pejabat, tetapi kami berikrar bahwa kami ingin menjadi pelayan masyarakat Kabupaten Demak. Untuk itu kami memohon kepada seluruh warga Demak datang ke TPS pada tanggal 9 Desember. Bantulah kami Mugi Hebat untuk bisa melayani seluruh warga Kabupaten Demak sebaik-baik mungkin. Sekali lagi kami akan berusaha mewujudkan cita-cita Demak sebaik-baik mungkin. Jangan lupa nanti ke TPS pilih nomor 2 Mugi Hebat. Titip salam kami Mugi Hebat kepada seluruh warga di Kabupaten Demak. Salam taklim kami, salam hormat kami. Mohon maaf kami belum bisa sowan ke seluruh warga Demak dari satu rumah ke rumah yang lain. Mudah-mudahan dengan salam taklim kami ini ada ikatan batin antara kami Mugi Hebat dengan seluruh warga Kabupaten Demak. Sekali lagi datang ke TPS, berilah suara sebaik mungkin dengan aman, dengan nyaman untuk memilih Mugi Hebat nomor 2. Sesuai apa yang diharapkan oleh Pak Mugiono, kami sebagai wakil, yaitu kami mengharapkan daripada masyarakat Demak untuk hadir di TPS tanggal 9 nanti, dan juga selaras dengan niat kami, yaitu khidmah kami kepada masyarakat Demak, yaitu sesuai dengan sabda Rasulullah yang diriwayatkan sama sahabat Anas bin Malik dalam kitab Tamil Ghafilin, yaitu a'dhamul qaumi ajrun khadimuhum. Dan kami mengkhidmahkan diri kami kepada masyarakat Kabupaten Demak. Semoga masyarakat Demak bisa sejahtera, bisa bermartabat kembali sesuai dengan harapan kita bersama, yaitu kota wali, kota yang bermartabat.
tidak lupa kami harapkan coblos nomor 2. Mugi Waktu habis. Dan selanjutnya giliran closing statement atau statement penutup dari paslon nomor urut 1. Waktunya 3 menit dimulai dari saat Anda berbicara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Demak, dengan segala potensi yang ada, potensi pertaniannya, potensi lautnya, potensi sumber daya manusianya, potensi tenaga dan pegawainya, dan pastinya berbekal predikat kota wali dan kota santri, tentu memiliki potensi keagamaan dan moralitas yang tinggi sebagai dasar dan modal dalam perkembangan kemajuan Kabupaten Demak. Mari kita bersatu demi terwujudnya pilkada damai, dan tentu dengan berbekal kompetensi kami akan memberikan upaya-upaya memutus mata rantai dan penanganan COVID-19 yang kemudian ke depan dapat berkontribusi maksimal untuk melakukan atraksi-atraksi guna percepatan pemulihan status kesehatan, ekonomi, dan tentu bidang lain yang berdampak. Dengan didasari nilai agama, akhlak, moralitas, pengabdian yang tinggi sebagai benteng utama kami. Suatu program yang bombastis tentu sulit untuk diwujudkan ketika tidak didukung dengan mayoritas parlemen yang ada. Kami ucapkan terima kasih atas hadirnya dukungan Partai Koalisi, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PKB, Golkar, P3, Partai Demokrat, dan PAN, dan tentu atas dukungan dari tokoh elemen masyarakat yang kemudian ke depan dapat lebih bersinergis untuk mewujudkan Demak bermartabat, maju, dan sejahtera. 9 Desember, 1 paku, 1 coblosan, bersatu untuk pasangan Estianah Kiai Haji Ali Mahfud nomor urut 1. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menambahkan bahwa visi misi program itu adalah merupakan pola dasar daripada PJMD kami. Insya Allah kalau kami dipercaya maka akan mereferensi kepada visi misi kami, dan kami akan bekerja secara optimal. Kita akan bekerja sebagai pimpinan kalau dipercaya oleh orang Demak, bekerja keras, cerdas, tuntas, dan ikhlas di masyarakat Demak. Dan kami tidak bisa berdiri sendiri kalau dipilih. Kita membutuhkan kekuatan, bi'ilmil ulama, kekuatan partai, kekuatan di DPR, juga kekuatan organisasi sosial kemasyarakatan. Juga kita membutuhkan orang-orang kaya yang dermawan. Dan tidak lupa kita juga butuh doanya para fuqara. Insya Allah kalau keempat-empatnya ini bersinergi, maka Demak akan menjadi jaya, baldatun thayyibatun, warabun ghafur insya Allah. Jangan lupa 9 Desember coblos nomor 1 Esti Alim, insya Allah akan menambah harkat dan martabat masyarakat Demak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu habis. Statement pendekatan yang berbeda. Ya. Bagaimana Pak Samsul? Ya, jadi closing statement ini memang dipicu oleh sebuah pesan yang sangat dramatik, yaitu mengembalikan kejayaan Demak. Jadi seolah-olah ini tidak jaya, ini didorong untuk jaya kembali. Jadi asalnya dulu jaya menjadi jaya, sekarang jaya seperti apa? Tadi diawali dari closing statement pasangan nomor 2 yang menyampaikan secara dramatik dan herois bahwa mereka akan mewakafkan. Jadi mewakafkan berarti dia akan menghilangkan hak-hak pribadinya yang akan diperuntukkan kepada Demak. Kemudian diposisikan pada diri pasangan nomor 2 ini adalah dia sebagai khotim, sebagai pelayan yang melayani masyarakat. Tidak kalah closing statement yang pasangan nomor 1 selain memposisikan sebagai pelayan, pasangan nomor 1 juga berjanji sekarang ini kan COVID ini diangkat kembali untuk diputus mata rantainya dengan memanfaatkan seluruh potensi yang ada. Jadi pasangan nomor 1 ini dalam rangka tetap menggalang kekuatan, mengkonsolidir kekuatan dukungan, menyebutkan semua partai yang koalisi, ya partai koalisi yang mengusung, ya, dan dengan masyarakat diberi keyakinan bahwa kalau dia menang maka pun dia akan bisa mengkondisikan bekerjasama dengan seluruh kekuatan parlemen yang di situ
suara mayoritas mendukung paslon nomor 1. Saya kira closing statement itu sama-sama dramatik, sama-sama herois, dan kita kembalikan kepada masyarakat siapa di antara keduanya yang akan terpilih. Itu saya kira. Terima kasih Pak Samsul atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.